Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan merilis sebuah film yang berjudul Jumbo yang rilis pada tahun ini, dan inilah filmnya. Cerita dimulai pada seorang anak bernama Jumbo sedang menceritakan dongeng mengenai seorang ksatria pemberani Pulau Gelembung dari buku peninggalan orang tuanya yang selalu dibawa kemana-mana. Namun teman-temannya merasa bosan karena Don terlalu sering mendongeng dan mereka lebih memilih bermain kasti bersama yang lain. Pada saat itu ada teman Jumbo yang terjatuh dan dia ingin menggantikannya untuk bermain kasti. Tak lupa dia menitipkan buku dongengnya pada Nurman temannya. Saat permainan berlangsung, Atta, anak yang tidak menyukai Jumbo, memukul bola kasti dengan sangat keras sehingga bola itu terbang sangat jauh. Jumbo pun mengejar bola tersebut. Saat Jumbo berlari mengejar bola, tanpa sengaja ia menginjak banner yang masih basah catnya, menyebabkan warna oranye banner itu rusak. Sementara itu, konflik lain terjadi di kampung. Beberapa rumah warga terancam diambil alih oleh sebuah perusahaan. Namun warga menolak dan kepala desa datang untuk menyelesaikan masalah. Di sisi lain, Jumbo terus mengejar bola hingga bola itu tersangkut di genteng, lalu jatuh ke sepeda seseorang. Jumbo tetap mengejarnya hingga akhirnya terjatuh, namun berhasil menangkap bola tersebut. Sayangnya permainan sudah selesai. Teman-temannya mengejek Jumbo dan menyuruhnya pulang. Salah satu teman bahkan berkata bahwa Jumbo sangat lambat dan sering menyebabkan kekalahan dalam permainan. Itulah mengapa tidak ada yang mau bermain dengannya. Kemudian Jumbo, Nurman, dan Mai pergi ke markas mereka di sebuah gudang kosong di pinggir kampung. Jumbo pun bercerita kepada Nurman bahwa ia lelah selalu diremehkan. Saat itu terdengar pengumuman bahwa pendaftaran pentas seni di Kampung Seruni akan ditutup pukul 5 sore. Sementara itu, kakak Atta yang bernama Acil sedang memperbaiki radio milik salah satu pelanggan. Atta datang membantu. Pelanggan itu bertanya mengapa Acil yang kakinya sedang sakit tidak dirawat di rumah sakit. Dan Acil menjawab bahwa mereka takut dengan biaya yang mahal. Namun Acil menjelaskan bahwa kepala desa sering membantu mereka mendapatkan obat-obatan. Pelanggan itu menemukan karya buatan Atta yang bisa mengeluarkan cahaya dari lampu-lampu bekas dan speaker. Acil menawarkan untuk membuat radio seperti itu secara gratis. Pelanggan itu sangat terkesan dan menyarankan Atta untuk ikut pentas seni agar bisa membantu kakaknya. Sementara itu di rumah, nenek Jumbo berkata mengapa Jumbo tidak ingin ikut pentas. Jumbo lalu membuka bukunya dan menemukan lirik lagu yang ditulis oleh ibunya. Jumbo merasa terharu dan bersemangat untuk ikut pentas seni menggunakan buku tersebut. Ia meminta bantuan kepada teman-temannya Nurman dan Mai, dan mereka pun setuju untuk membantunya. Atta pun datang ke panitia untuk mendaftar pentas, namun pendaftarannya sudah ditutup. Jumbo yang juga mendaftar sempat ditolak, namun salah satu panitia memberi kabar bahwa ada peserta yang mengundurkan diri, sehingga Jumbo bisa menggantikannya. Jumbo sangat senang dan mengatakan kepada Atta bahwa ia bisa ikut pentas karena dirinya hebat. Atta yang merasa iri dan marah, lalu mencuri buku dongeng milik Jumbo. Kemudian mereka bertiga kembali ke markas. Jumbo sangat sedih karena buku itu adalah inti dari penampilannya nanti. Nurman berusaha menghibur Jumbo. Tiba-tiba sebuah mainan bergerak sendiri dari cahaya muncul. Dari cahaya itu keluar sosok arwah perempuan bernama Mary. Don dan teman-temannya sempat ketakutan, namun akhirnya berteman dengan Mary. Mary meminta tolong kepada Jumbo untuk menemukan arwah orang tuanya yang telah dicuri oleh penjahat dengan sosok berjubah hitam. Arwah orang tua Mary dimasukkan ke dalam radio oleh penjahat. Mary menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa melihat dirinya. Ia memberikan gelembung bercahaya kepada Jumbo sebagai tanda kepercayaan. Awalnya Jumbo menolak untuk membantu. Namun setelah Mary membantunya mengambil buku dongeng yang dicuri oleh Atta, Jumbo pun bersedia membantu Mary. Di sisi lain, penjahat tersebut mendapatkan perintah dari suara misterius dalam radio untuk terus membongkar makam dan mengumpulkan arwah. Jika gagal, ia akan mendapat hukuman. Sang penjahat diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Atta merasa sedih karena tidak bisa mendaftar pentas untuk membantu kakaknya. Acil lalu menghiburnya. Sementara itu, Jumbo dan teman-temannya menyusun rencana untuk tampil di pentas seni. Namun mereka kekurangan dana untuk membuat kostum.
sehingga mereka mengikuti lomba mengambil koin dan berhasil memenangkannya. Mary bersedia membantu mereka dan membuat dirinya terlihat semua orang. Jumbo kemudian bercerita kepada Mary bahwa buku dongeng itu adalah tulisan kedua orang tuanya sebelum mereka meninggal dalam kecelakaan. Mary juga bercerita bahwa sebelum berpisah, ibunya memberinya kalung bunga, dan jika bunga itu layu, ia tidak akan bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Hari pentas pun tiba. Jumbo dan teman-temannya tampil memukau. Mai menceritakan dongeng sementara Jumbo dan Mai bernyanyi. Pada akhirnya mereka menang dan panitia memberi kesempatan untuk tampil lagi keesokan malamnya di pentas seni yang lebih besar. Namun Mary kecewa karena Jumbo belum menepati janjinya untuk membantu menemukan arwah orang tuanya. Jumbo meminta waktu, namun Mary marah dan pergi. Teman-temannya menyuruh Jumbo minta maaf kepada Mary. Atta diam-diam mendengar semua itu dan menceritakannya kepada kakaknya. Acil dan kepala desa yang sedang berada di rumah mereka tidak percaya pada cerita Atta. Namun kepala desa menawarkan pekerjaan kepada Acil. Ternyata kepala desa adalah penjahat yang membongkar makam orang tua Mary dan mencuri arwah mereka. Sementara itu kepala desa membawa Acil ke rumah kosong mencoba menangkap arwah Mary menggunakan radio. Mary pun tertarik oleh kekuatan radio dan hampir diseret masuk. Jumbo dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Mary, namun gagal. Buku dongeng Jumbo pun rusak parah. Jumbo menyalahkan Acil dan mereka bertengkar. Norman menegur Jumbo karena hanya memikirkan pentas dan bukan Mary. Atta menjelaskan bahwa kakaknya tidak tahu akan menjadi seperti ini. Dia hanya menerima tawaran pekerjaan dari kepala desa. Jumbo tidak mempercayai mereka dan secara tidak sengaja mendorong Norman. Norman pun marah karena merasa dikhianati. Atta yang merasa bersalah datang ke rumah Jumbo dan meminta maaf. Ia mengakui bahwa ia iri pada Jumbo yang punya banyak teman dan pentas yang bagus. Jumbo juga meminta maaf. Mereka lalu menyusun rencana untuk menyelamatkan Mary dan Acil. Jumbo meminta maaf kepada Norman dan Mai. Mereka akhirnya berbaikan dan bekerja sama kembali. Dengan peta dari kepala desa yang ditemukan Atta, mereka mengetahui lokasi kepala desa yang akan membawa Mary dan Acil. Mereka pergi ke sana menggunakan sepeda. Di panggung pentas, panitia mencari Jumbo yang belum juga datang. Sementara itu, anak-anak menemukan kepala desa di pemakaman bersama Acil. Mereka membuat suara serigala untuk mengalihkan perhatian kepala desa. Dengan jurus sap, 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 mereka berhasil merebut radio, namun kepala desa mengejar dan berhasil merebutnya kembali. Atta kemudian dengan kakaknya dan meminta bantuannya. Jumbo dan teman-temannya terus berlari dikejar kepala desa dan arwah orang tua Mary. Jumbo lalu memberikan buku kepada Atta dan bersama Norman ia mengalihkan perhatian arwah agar Atta bisa menyerahkan buku itu ke Mary. Jumbo mengingat nasihat neneknya tentang menjadi pendengar yang baik untuk menjadi pendongeng yang baik. Tiba-tiba gelembung bercahaya dari dalam dada Jumbo yang pernah diberikan Mary keluar dan masuk ke dalam buku. Buku itu lalu bersinar dan dengan bantuan teman-temannya Jumbo berhasil melemparkan buku ke arah arwah orang tua Mary. Arwah mereka pun akhirnya bebas dan kembali normal. Kepala desa marah karena rencananya gagal. Ia mengaku bahwa tujuan utamanya adalah menjual makam kampung itu demi keuntungan pribadi. Namun tanpa disadari semua pernyataan terdengar warga karena mereka sedang berada di panggung pentas. Warga pun menangkap kepala desa dan membantu Mary membuka portal untuk pulang. Mary berterima kasih dan bermaitan kepada Jumbo dan teman-temannya. Beberapa tahun kemudian teman-teman Jumbo tampil dalam pentas seni, sementara Jumbo hanya ingin membantu dari belakang layar. Nenek Jumbo lalu menceritakan bahwa dulu ia juga memiliki sahabat baik yang ternyata adalah Mary. Jumbo memutar radionya dan tiba-tiba terdengar suara kedua orang tuanya yang menyanyi dan bercerita untuknya. Jumbo menangis bahagia merindukan mereka. Orang tuanya menyampaikan bahwa semua ini terjadi berkat doa Jumbo. Tamat.